Oke, kita mulai. Di malam Paskah, Stadion Meazza jadi saksi sebuah pertandingan yang, jujur aja, bakal terus diingat musim ini. Inter versus Roma. Ini bukan cuma soal 3 poin, teman-teman. Ini adalah sebuah pertunjukan, sebuah pesta gol yang luar biasa. Yuk, kita bongkar bareng-bareng setiap momen penting. Coba bayangin deh suasananya. Peluit baru aja ditiup, bahkan mungkin penonton belum duduk dengan nyaman, teriakan Il Toro ini langsung meledak di seluruh stadion. Ini tuh bukan teriakan biasa ya. Ini adalah reaksi instan dari serangan pertama Inter. Sebuah sinyal kalau malam itu bakal jadi malam yang panjang buat pertahanan Roma. Nah, teriakan tadi itu langsung membawa kita ke babak pertama dari drama ini. Inilah yang disebut initio fulminante. Sebuah awal yang menyambar kayak kilat dari Inter yang seolah bilang, kami serius malam ini. Gila, ini beneran gila. Pertandingan baru mulai, Thuram udah ngedribble di sisi sayap, ngelewatin lawannya seakan-akan mereka nggak ada di sana, terus ngasih umpan yang matang banget. Dan coba tebak, siapa yang nunggu di kotak penalti? Tentu saja, sang banteng Lautaro Martinez yang baru aja pulih dari cedera. Gol instan ini bukan cuma angka di papan skor, tapi juga pesan kuat. Sang banteng telah kembali dan dia lapar gol. Dan ya, begitu saja. Boom! Belum genap semenit pertandingan berjalan, Inter sudah memimpin 1-0. Awal yang benar-benar eksplosif dari tuan rumah. Tapi, ya namanya juga big match, nggak akan seru kalau cuma satu tim yang dominan kan? Roma jelas bukan tim yang gampang nyerah. Nah, disinilah cerita berbalik arah. Kita masuk ke babak balasan dari Giallorossi. Roma membalasnya dengan cara yang cerdas banget. Mereka nggak panik, malah membangun serangan dengan sabar, rapi, dan terstruktur. Sampai akhirnya berhasil membongkar pertahanan Inter. Umpan silangnya presisi dan disambut dengan sundulan sempurna oleh bek mereka, Mancini. Gol yang sangat layak mereka dapatkan, dan hebatnya lagi, ini gol pertamanya musim ini. Momen yang pas banget. Dan skor kembali sama kuat, 1-1. Suasana di Meazza langsung tegang lagi. Pertandingan kembali terbuka lebar. Sekarang, semua mata tertuju pada Inter. Oke, skor disamain. Terus gimana? Apa reaksi mereka? Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang jadi titik balik pertandingan ini. Sebuah momen kejeniusan murni dari satu pemain, tepat sebelum babak pertama berakhir. Jadi pertanyaannya sekarang begini, skor lagi imbang, momentum kayaknya lagi ada di pihak Roma. Apa yang bisa dilakuin Inter buat ngerebut kendali lagi sebelum para pemain masuk ruang ganti? Jawabannya, sebuah keajaiban. Titik. Sampai-sampai komentator pertandingannya aja nggak bisa nahan diri. Dia teriak, "Mamma mia, ki gol!" Dan jujur, golnya emang seluar biasa itu. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Il Sultano, sang sultan, Hakan Çalhanoğlu. Julukan ini pas banget buat dia, karena dia ini beneran kayak dirijennya Inter di lini tengah. Dialah yang ngatur tempo permainan dengan visi dan tekniknya yang di atas rata-rata. Jadi ceritanya gini, di menit ke-47, di detik-detik terakhir babak pertama, Çalhanoğlu dapat sedikit ruang di luar kotak penalti. Tanpa banyak mikir, dia langsung ngelepasin tendangan roket. Bola meluncur deras, melengkung, bikin kiper Roma cuma bisa melongo ngelihat bola masuk ke gawangnya. Ini gol ke-9 dia musim ini, dan bisa jadi yang paling krusial. Dan skor pun berubah jadi 2-1. Tepat sebelum peluit jeda. Ini tuh bukan cuma soal skor ya, ini adalah pukulan psikologis yang telak buat Roma. Sebaliknya, buat Inter, ini adalah suntikan moral yang luar biasa besar untuk menghadapi babak kedua. Oke, kita masuk ke babak kedua. Disinilah duet maut lini depan Inter yang dijuluki Tula benar-benar ngambil alih panggung dan ya bisa dibilang mereka menggila. Jadi, apa sih Tula itu? Gampangnya Thuram plus Lautaro. Lautaro itu Il Toro, si banteng. Predator sejati di kotak penalti. Sementara Thuram dia adalah kreatornya, otaknya, yang punya kecepatan dan visi buat ngobrak-abrik pertahanan lawan. Nah, di babak kedua ini kombinasi mereka berdua jadi mimpi buruk yang nyata buat Roma. Dan ini dia contoh sempurnanya. Coba lihat prosesnya. Inter melancarkan serangan balik super cepat. Thuram lari kencang, semua bek langsung fokus ke dia, tapi dengan cerdiknya dia malah ngasih umpan manja ke Lautaro. Lautaro tinggal nyelesain dengan tenang, 3-1. Ini gol khas Tula banget, seolah mereka bisa berkomunikasi tanpa kata-kata. Dan pestanya belum selesai loh. Beberapa menit kemudian, gantian Thuram yang nyetak gol. Umpan tendangan sudut dari siapa lagi coba? Dari sang sultan, Çalhanoğlu tentu saja. Bolanya melengkung indah, Thuram melompat paling tinggi di antara semua pemain, header, gol, 4-1.
Di titik ini rasanya sih game over. Sekarang kita sampai di fase akhir. Momen di mana Inter nggak cuma mengamankan kemenangan, tapi mereka juga mengukirnya menjadi sebuah malam yang nggak akan terlupakan oleh para fansnya. Dan Inter menutup pesta gol ini dengan gaya. Gol kelima datang dari Nicolo Barella melengkapi apa yang di dunia sepak bola disebut sebagai manita. 5 gol seperti 5 jari di satu tangan. Tapi yang paling keren menurut saya bukan cuma golnya. Lihat deh selebrasinya. Seluruh tim, bahkan Lautaro yang udah ditarik keluar, ikut lari ke lapangan buat ngerayain bareng. Ini nunjukin banget seberapa solid dan kompaknya mereka sebagai sebuah tim. Ya, Roma memang sempat dapat gol hiburan lewat aksi Lorenzo Pellegrini di menit-menit akhir. Golnya bagus jujur aja. Tapi di malam itu, gol tersebut rasanya cuma jadi sebuah catatan kaki kecil dalam sebuah narasi besar tentang dominasi total Inter. Jadi ini dia rekap akhirnya, skor telak 5-2 untuk Inter, sebuah kemenangan besar di mana gol-golnya diciptakan oleh hampir semua pemain kuncinya. Ada 2 dari Lautaro, terus masing-masing 1 dari Calhanoglu, Thuram, dan Barella. Ini benar-benar pertunjukan kekuatan kolektif. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan puitis dari komentator pertandingan malam itu. Dengan 8 laga tersisa, dia bertanya, apakah ini halaman pertama dari 8 halaman terakhir dalam buku yang kita semua impikan? Sebuah pertanyaan yang menggantung, penuh harapan, dan bikin kita semua merenungkan arti kemenangan besar ini bagi perjalanan Inter di sisa musim. Terima kasih sudah menyimak.